Ya, dengan fenomena keracunan itu, pemirsa, pemerintah mengakui ada kekurangan dan banyak tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pemerintah tetap memastikan program MBG terus berjalan di tengah desakan moratorium pasca sejumlah daerah menetapkan status kejadian luar biasa KLB keracunan MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui ada banyak kekurangan dan tantangan di lapangan dalam program makan bergizi gratis. Kendati demikian, pihaknya bergerak cepat melakukan perbaikan agar manfaatnya tetap sampai ke masyarakat. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya menghentikan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur MBG yang bermasalah. Pihaknya juga terus memastikan program MBG berjalan di tengah desakan moratorium. Tentu saudara-saudara, karena di program yang Bapak Presiden selalu programnya itu mendasar, besar, dan tentu memberikan dampak yang luas, juga tantangannya tidak ringan, ya, karena besar. Selalu luang lingkupnya pikiran-pikiran Bapak Presiden itu besar. Apakah pangan, apakah koperasi, ya, itu besar. Oleh karena itu tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi saudara-saudara, komitmen pemerintah jelas, respon cepat, instruksi Bapak Presiden tegas, perbaiki sistem, perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh. Yang terkait dengan kegiatan MBG, saya tetap diperintahkan oleh Pak Presiden untuk melakukan percepatan-percepatan karena banyak anak, banyak orang tua yang menantikan terkait kapan menerima makan bergizi gratis. Di luar perintah itu saya tetap melaksanakan kecuali nanti Pak Presiden mengeluarkan perintah lain. Terima kasih. Kementerian Kesehatan melakukan pengawasan terkait kasus keracunan menu makan bergizi gratis, yaitu dengan menyampaikan perkembangan atau update kasus setiap hari seperti saat zaman pandemi COVID-19. Badan Gizi Nasional menegaskan program ini akan terus berjalan meskipun ada desakan moratorium penghentian sementara. Kementerian Kesehatan sepakat bersama dengan Badan Gizi Nasional dan jajaran kementerian untuk terus memperbaharui informasi terkait perkembangan kasus dugaan keracunan akibat makan bergizi gratis. Ya, kita lihat Zulkifli Hasan juga menyampaikan pemerintah terus akan menindaklanjuti laporan-laporan mengenai adanya keracunan, di mana sebelumnya Kepala BGN juga menegaskan menjalankan program MBG sesuai arahan Presiden dan mengutamakan perbaikan evaluasi. Sementara itu, Kementerian Kesehatan menegaskan penting untuk mengutamakan kebersihan, keamanan, dan kandungan nutrisi dari makan bergizi gratis. Kementerian Kesehatan juga akan menyampaikan perkembangan atau update kasus setiap hari seperti layaknya saat pandemi COVID-19. Terpenting, pemerintah memprioritaskan penanganan korban keracunan dan memaksimalkan penyelenggaraan MBG. Jadi kalau teringat ini seperti teringat COVID dulu, ya. Tadi yang kita bicarakan khususnya dari pengawasan adalah kita ingin melakukan standarisasi dari laporan dan angka-angka. Ya. Tadi sudah disetujui bahwa kita akan menggunakan angka sistem laporan yang sekarang sudah terjalin untuk keracunan pangan dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan. Angka-angka itu setiap hari ada, setiap minggu ada, dan nanti angkanya akan dikonsolidasikan bersama antara Kemenkes dan BGN. Ya. Dan kami harapkan mungkin nanti kita akan berkoordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah kalau perlu misalnya ada update harian atau mingguan atau bulanan yang seperti dulu kita lakukan pada saat COVID, itu kita bisa lakukan. Jadi itu yang pertama, ya, bahwa dari sisi angka-angka yang terjadi, keracunan yang terjadi, kita sudah sepakat menggunakan sistem yang ada sekarang yang sudah dibangun pelaporannya dari level puskesmas ke atas. Yang nomor dua, kita juga membereskan masalah sertifikasinya, jadi standar minimum dari SPPG-nya.
kita juga sudah menyepakati tadi bahwa BGN akan mewajibkan sertifikasi layak hygiene dan sanitasi dari Kemenkes. Kemudian ada satu lagi yang proses apa Bu namanya? HACCP, yaitu untuk prosesnya terutama terkaitan dengan standar gizi dan manajemen resikonya. Kemudian juga nanti ada sertifikasi dari halal. Nah, ketiga proses sertifikasi ini akan ditambah satu lagi rekognisi dari BPOM. Jadi Kementerian Kesehatan dan BPOM dan BGN nanti akan bekerja sama untuk melakukan sertifikasi. Ini proses standarisasi awal. Minimalnya seperti apa. Kita juga sudah membahas bagaimana ada akselerasi dari sisi masing-masing penerbit sertifikasi agar prosesnya itu bisa cepat, kualitasnya baik, dan tidak ada biaya yang izin yang mahal-mahal. Nah, itu yang kedua ya, mengenai proses sertifikasi. Proses yang ketiga yang paling penting adalah pengawasannya itu sendiri. Nah, kita sejak meeting hari Minggu kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Pak Mendagri nih. Langsung hari Seninnya kita kumpulin seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa membangun sistem pengawasan yang komprehensif. Nah, tadi juga sudah disetujui di meeting bahwa pengawasan itu secara internal akan dilakukan oleh BGN setiap hari. Kita akan membangun checklist apa saja yang mesti diawasi. Contohnya, itu kan ada bahan baku yang kita pakai. Apakah bahannya memang kualitasnya bagus apa tidak? Itu dibicarakan. Tadi Kepala Badan Pangan Nasional bilang ada standar-standarnya untuk mengecek kualitas. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dicecar sejumlah pertanyaan terkait pengawasan program makan bergizi gratis dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Salah satunya terkait penerbitan peraturan presiden yang dinilai lamban. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto melontarkan kritik pedas terhadap lambannya penerbitan peraturan presiden tentang pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG. Edi Wuryanto meminta peraturan presiden terkait tata kelola program MBG agar segera diterbitkan. Edi juga menegaskan tugas parlemen adalah berbicara dan mengkritik. Jika tidak, publik akan mempertanyakan kinerja DPR, terutama di tengah maraknya kasus keracunan MBG. Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian lintas sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh Pak, yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa peraturan presiden mengenai tata kelola program makan bergizi gratis sedang diselesaikan dan diharapkan segera terbit pada pekan ini. Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan. Dan Hindayana menyampaikan terdapat sejumlah hal yang akan diatur dalam peraturan presiden tersebut. Peraturan presiden itu penting untuk segera diterbitkan demi memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis secara menyeluruh. Tim Liputan iNews melaporkan.